Ya, maslahat baik menurut kita, baik menurut Allah, baik menurut ajaran agama Islam. Terkadang ada sudut pandang kita, baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah, menurut ajaran agama Islam. Tapi ketika sudut pandang kata Allah ini baik menurut Allah, insya Allah baik menurut kita. Cuma terkadang kita selalu seuzon dulu, ya. Kok kenapa ya Tuhan tidak mengabulkan doaku? Kok kenapa ya Tuhan? Padahal Tuhan tahu sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Itu yang disebut baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Ya, maka ada yang kita junjung di atasnya adalah nilai kemaslahatan. Maslahat itu tidak selalu ujung pandangnya adalah perspektif manusia, tapi dirasakan manfaat dan kebaikan bersama. Ya, jadi kan kalau kita kan selalu hitungannya 1 ditambah 1 adalah 2. Tapi terkadang Tuhan memberikan jawaban lain, 1 ditambah 1 bisa 11 gitu. Kalau manusia kan sudut pandangnya selalu melihat awal dulu, tidak tahu besar manfaat dan maslahatnya itu apa. Tapi insya Allah kadar fatayat muaranya adalah nilai kemaslahatan. Kemudian ada kasih sayang, rahmah, ya. Kasih sayang, Tuhan memberikan kasih sayang itu kepada seluruh umat manusia di dunia, ya. Maka kita sebagai umat Islam nggak bisa bilang, kok kenapa itu orang non Muslim tidak sembahyang, tidak puasa, tidak sholat duha seperti kita, kok dia rezekinya banyak ya. Si engkau sinci itu kok kaya raya, kok kita yang berhijab ini, yang sholat duhanya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin, tahajudnya rajin, kok kita tidak lebih kaya dari si incih-incih ya? Padahal muara rezeki itu kan Tuhan itu memberikan kasih sayang kepada seluruh umat, mau umatnya Islam, Kristen, ya selagi umat itu mau berusaha, berikhtiar, maka Tuhan akan memberikan rezeki. Ketika dia berikhtiar, berusaha, berdoa sungguh-sungguh, Allah kasih kebaikan dan kasih sayangnya itu. Terkecuali kasih sayang nanti sifat rohimnya di akhirat kelak hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau sekarang ketika hidup di dunia ini, Tuhan akan memberikan sifat rahmatnya kepada seluruh alam. Ya, kasih sayang itu kepada seluruh alam. Jadi sudah tidak bicara lagi bicara ibadah kita. Kita tidak bertolak ukur muaranya adalah kekayaan, muaranya kesuksesan. Kesuksesan, kekayaan itu tentu semua ada garis takdir Tuhan dan juga ada usaha ikhtiar yang kita lakukan. Itu ya. Kemudian ada nilai kebijaksanaan, wisdom. Ya, al-hikmah. Bijaksana itu orang menjadi wise, menjadi bijaksana, itu tentunya harus diterpa dengan berbagai hal. Tidak mungkin orang akan bijak dengan hidup lurus saja. Lurus saja itu tidak pernah mau menemukan masalah, tidak mau menemukan konflik. Kita itu akan bijak ketika banyak diterpa. Kadar fatayat banyak lika-likunya, banyak masalahnya, banyak dinamika organisasinya. Kemudian mampu menanganinya, mampu menyelesaikannya, sehingga dia menjadi bijak dan matang di organisasi. Nilai kebijaksanaan, wisdom itu bagian daripada nilai ajaran Islam. Bijak itu dari berbagai hal. Terkadang ada usianya dewasa tapi pemikirannya masih anak kecil. Ada umurnya masih kecil tapi pemikirannya dewasa. Karena kebijaksanaan, kedewasaan itu bukan dari faktor usia, tapi bagaimana kita mau setiap harinya belajar dari kehidupan, belajar dari sekeliling kita, belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan. Seseorang akan menjadi bijak ketika dia mampu belajar dari setiap kehidupannya, dari kesalahannya, dari temannya, dari kerabatnya, bahkan dari anaknya. Ya, jadi kita jangan, aku ini lebih senior, aku lebih dewasa, nggak mau dong belajar dari anak kecil gitu kan. Aku itu ibu, aku itu orang tua, nggak mau belajar dari anak. Belajarlah kepada anak kita yang tidak pernah punya dendam sama orang tuanya. Sekesel apapun tetap aja mama gitu kan. Kita udah omelin habis-habisan dia tetap aja memeluk kita. Ya. Coba kita belajar kepada anak kita yang sebegitu kesalnya sama kita tapi dia tidak pernah punya rasa dendam sama mamahnya. Tetap aja mamahnya jadi intilin kan, dipelukin biarpun mamanya udah ngomel-ngomelin. Oh iya gitu. Jadi belajar menjadi dewasa ya sebagai orang tua, sebagai kader, sebagai makhluk Tuhan. Tentu kebijaksanaan adalah tingkat nilai ajaran Islam yang luar biasa
yang setiap orang kategorisasinya tidak bisa kita ukur dari usia. Kemudian kebajikan, al-ihsan. Ihsan itu sudah bicara kategorinya begini. Kamu melakukan kebaikan, kebajikan kepada orang meskipun orang itu tidak baik sama kamu. Umumnya manusia, kamu baik, aku baik, gitu ya. Tapi kalau ihsan, kamu tetap akan melakukan kebaikan kepada orang yang tidak baik pun kepada kamu. Umumnya kita, aku mau ngasih sama dia soalnya dia selalu baik sama aku, gitu kan. Aku mau ngasih hantaran sama dia karena dia selalu juga ngasih hantaran sama aku, kan. Balas budi kehidupan kita. Tapi kalau sudah bicara ihsan, kita memberikan kebaikan, kebajikan kepada orang meskipun orang itu tidak baik kepada kita. Ya, jadi udah ihsan itu udah wow ya. Insya Allah kita ke arah sana. Next. Ada yang berpendapat juga tadi al-hurriyah, ini juga masuk daripada nilai ajaran Islam. Al-musawah, kesetaraan, al-adalah, keadilan yang sudah tadi kita bahas, al-ukhwah, persaudaraan, at-tasamuh, toleransi. Ini juga sebenarnya di NU itu, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, nilai-nilai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tasamuh, toleransi, ada tawazun, ya, ada apa lagi? Al-adalah, tawasud, ya. Jadi ini bagian, kalau itu nanti masuknya sebenarnya materi aswaja. Kalau ini kita nilai ajaran Islam, ada al-hurriyah, kebebasan. Kebebasan di negara kita sudah diatur ya, kebebasan berpendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan apa lagi? Berpendapat, kebebasan menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan yang layak, ya, al-hurriyah. Kebebasan itu juga diatur. Al-musawah, kesetaraan. Maka tadi saya bilang, sahabat, itu bagian bentuk kesetaraan kita bersama. Tidak ada yang lebih tinggi. Mohon maaf saya duduk di sini ya. Bukan berarti saya sahabat dulu duduk di sini. Enggak ya. Sahabat ini supaya pantas aja saya duduknya di sini gitu. Kesetaraan, kita menjunjung tinggi nilai kesetaraan ya, sahabat-sahabat. Sudah kita tidak bicara ras. Kita di Indonesia memiliki nanti ada jumlah bahasa berapa puluh ratus ya, suku budaya berbeda-beda ya. Jadi premodialisme itu sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Misalnya sahabat-sahabat, boleh kita menjunjung tinggi adat istiadat di setiap daerah, tapi tidak boleh juga premodialisme itu menjadi salah satu pemicu perpecahan. Misalnya, aku nggak mau nikah, aku itu orang Kalsel, aku harus sesama Kalsel. Ketika kita berkumpul di Indonesia Raya, maka akan bertemu dengan suku-suku yang berbeda-beda. Ketemu dengan orang Jawa, ketemu dengan orang Sunda, ketemu dengan orang Batak, ketemu dengan orang Medan, ketemu dengan orang Sulawesi. Tentu berbeda-beda suku, bahasa, adat istiadat. Kita tidak boleh menonjolkan adat kita tersendiri tanpa menghargai adat istiadat yang lain. Oh, pokoknya adat aku yang paling keren gitu kan. Tidak ada yang lebih keren dari suku Jawa. Nggak boleh juga, itu premodialisme. Oh, tidak ada yang lebih keren dari suku Sunda. Wah, nggak bisa begitu juga gitu. Dulu saya kebetulan sukunya Sunda, saya orang Banten. Banten itu pecahan dari Jawa Barat, dulu bergabung dengan Jawa Barat. Periodenya pemerintahan Gus Dur, maka menjadi pecah provinsi tersendiri, provinsi Banten. Ya, kebetulan Banten di daerah saya itu Sunda. Ya, di daerah saya itu masih ada mitos yang menyebutkan orang Sunda nggak bagus menikah dengan orang Jawa gitu kan. Begitu. Kalau istrinya Jawa, suaminya Sunda nggak boleh. Kalau istrinya Sunda, Jawa, suaminya Jawa boleh gitu. Kebetulan suami saya orang Jawa ya. Itu bagus katanya, janda Jawa Sunda gitu kan. Nah, tapi teman saya kebetulan orang Jawa, dia punya pacar orang Sunda, sama ibunya nggak boleh menikah karena apa? Pacarnya itu orang Sunda, dia Jawa, katanya nggak bagus ya. Padahal itu mitos, itu kan juga tidak bagus. Sebenarnya kita terlalu premodialisme ya, menunjukkan kesukuan kita yang lebih unggul daripada suku yang lain. Padahal tentu setiap suku dan daerah itu punya kelebihan masing-masing. Tetap kita harus jaga, lestarikan budaya Indonesia, suku, bahasa tiap daerah itu tetap kita harus bangga.
karena keberagaman Indonesia itu ya Bhinneka Tunggal Ika itu ya bagian daripada Indonesia. Kita bersatu, makanya orang-orang luar negeri itu bangga, salut terhadap Indonesia. Kok bisa ya di Indonesia hidup rukun, orang yang beda agama, orang yang beda suku, bangsa, bahasa gitu. Karena kita dikumpulkan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus Bhinneka Tunggal Ika, harga mati.